teman-teman semuanya, halo, selamat sore Bapak Pendeta Julianus Milala. Selamat sore, Mbak. Selamat sore semuanya. Perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa Universitas Pelita Harapan ingin izin mewawancarai Bapak Pendeta Julianus Milala. Dan kebetulan saya sendiri, Nur Khotimah, dan rekan saya, Gibran. Halo Mas Gibran. Halo Pak. Saya Nezi. Halo Mbak Nesi. Halo. Saya Mutiara Kartika. Selamat sore Mbak Mutiara. selamat sore juga semuanya. Kebetulan Pak, kita memang kita pengen meluangkan waktu nih untuk berbincang-bincang nih Pak sama Bapak Julianus. Kebetulan Bapak Julianus sudah hadir di sini. Saya pengen tahu nih sedikit latar belakang, perkenalan diri aja Pak gitu ke kita. Biografi Bapak gimana sih? Bapak dari mana asalnya? Terus nama panjangnya, nama lengkapnya atau pendidikan dan lain-lain. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Imah ya. Panggil Mbak Imah aja lah ya. Iya, boleh Pak. Iya, jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena bisa bertemu dengan orang-orang hebat pada sore hari ini. Ya, saya merasa bangga juga ya, artinya pada kesempatan ini bisa berbagi satu dengan yang lainnya. Nama saya itu Julianus. Saya asalnya dari Medan. Jadi orang Medan itu kami itu ada suku Batak namanya. Batak itu ada 5 ya. Batak itu ada 5. Jadi kebetulan saya itu adalah suku Batak Karo begitu ya. Julu Batak Karo. Jadi Batak Karo itu lokasi kami itu bertempat di bawah kaki Gunung Sinabung. Kalau kalian ingat itu peristiwa Gunung Sinabung itu kan ya hampir selama 8 tahun terus-menerus erupsi begitu ya. Jadi daerah kami suku Karo itu berada di bawah kaki Gunung Sinabung. Jadi saya itu bermarga Sembiring Milala. Sembiring ini juga itu merupakan marga besar, tetapi ada sub-subnya lagi di dalamnya. Jadi Milala ada kemarin ada 18 sub lagi di bawahnya. Jadi banyak sekali sebenarnya kekayaan. Mungkin nanti suatu saat kalian bisa nanti ke Medan bisa belajar tentang budaya Karo, bagaimana tentang struktural adat istiadat dan segala macamnya lah. Jadi orang Karo itu mulai dari perbatasan ibu kota, itulah daerah di mana suku Karo semua berada ya. Suku Karo berada. Beda lagi dengan Toba. Kalau Toba itu di seputaran pinggiran Danau Toba begitu ya. Beda lagi Simalungun, beda lagi Pak, beda lagi Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan itu berbatasan dengan Padang begitu ya. Jadi orang Belanda dulu memberikan nama Batak itu untuk orang-orang yang berada di daerah pedalaman. Sedangkan orang Melayu itu berada di daerah pesisir pantai begitu. Jadi orang Belanda hanya mengklasifikasikan 2, orang Melayu atau Batak gitu. Tapi ternyata banyak suku yang mungkin berbeda di dalamnya begitu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi saya studi dengan kalian, ya sama juga dengan kalian sarjana komunikasi ya. Ya kami juga menempuh pendidikan sarjana teologi, menghabiskan sekitar 164 SKS. Saya kebetulan studi di Sekolah Tinggi Teologi Abdi Sabda Medan, dan Sekolah Tinggi Teologi Abdi Sabda ini ada 2 jurusan. Satu teologi, satu lagi pendidikan agama begitu. Jadi itulah yang menjadi guru-guru di sekolah begitu. Jadi teologi itu banyak ya, mungkin ada di organisasi keagamaan, ada juga di gereja, ada juga di lembaga-lembaga sosial begitu. Jadi kebetulan saya mengambil jurusan di bidang keagamaan, kependetaan begitu ya. Jadi itulah mungkin sebagai biografi singkat ya. Biografi singkat, saya sudah menjadi pendeta 16 tahun ya, 16 tahun. 11 tahun saya melayani di Riau, 5 tahun saya melayani di Palembang, dan jalan 3 bulan saya sudah berada di Bandar Lampung. Ya, jadi
gereja GBKP, itu namanya gereja GBKP, Gereja Batak Karo Protestan, ya. Nah, itu kita ada sekitar 1.300 gereja di seluruh Indonesia, suku Karo. Dia hanya suku Karo begitu ya, 800-an ya, sekitar 800-an. Kalau jumlah jiwanya hampir sekitar 500.000 jiwa, setengah juta lah ya. Setengah juta itu tersebar di seluruh Indonesia sampai dengan ke Sulawesi, sampai Sulawesi, Kalimantan dan segala macamnya. Mungkin karena orang Karo banyak yang merantau. Ya mungkin itu secara singkat Mbak Kotimah ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Wah, bukan singkat lagi, itu kayaknya jelas, padat, dan lengkap ya Pak. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, teman saya juga ada yang penasaran nih Pak. Pertanyaan selanjutnya bakal disampaikan sama Farah. Halo Pak Julianus Milala, perkenalkan nama saya Farah. Ya, saya mau bertanya sih Pak. Ya, apa sih Pak yang menarik dari tugas keagamaan? Oh, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Sangat bagus sekali. Ya, jadi selama 16 tahun saya menjadi seorang pendeta, 6 tahun saya sekolah teologi. Satu yang paling menarik bagi saya itu adalah kita diajar untuk selalu berpikir tentang kebaikan. Itu yang pertama. Baru setelah kita berpikir, kita merancang kebaikan itu dalam bentuk sebuah program kerja, apakah itu hubungan dengan masyarakat, apakah itu internal juga di dalam gereja itu. Artinya kita selalu diajak untuk berpikir dan menerjemahkannya dalam bentuk program atau tindakan, ucapan, yaitu tentang kebaikan itu. Jadi ya saya juga bersyukur sekali lah bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berada dalam sebuah kelompok ya, saya katakan kelompok yang memang merancang kebaikan itu. Jadi kalau kita bisa melihat, ya bos bisa sharing sebentar begitu ya, seperti peristiwa Gunung Sinabung yang erupsi hampir selama 8 tahun, ya keberadaan tokoh-tokoh agama itu memang luar biasa begitu ya. Luar biasa, bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik mereka begitu. Jadi saya juga pernah menjadi relawan ya, menjadi relawan sekitar 8 bulan. Saya bersama beberapa tokoh-tokoh agama, ustadz, ya ada juga orang Hindu, Buddha begitu ya. Bagaimana kami bersinergi bersama ya untuk itu memikirkan kebaikan masyarakat yang terdampak erupsi Sinabung. Jadi itu yang menarik saya rasa ya dari tugas keagamaan itu ya, bagaimana kita berpikir dan merancang serta menerjemahkan kebaikan itu untuk dunia dan sesama kita begitu. Ya terima kasih Mbak Farah. Wah, selain menarik juga itu sangat mulia ya Pak ya. Dan Ya, berkolaborasi kasih, dengan Mbak. beberapa tokoh. Cukup bagus dan menarik banget nih Pak. Lalu pertanyaan berikutnya mau disampaikan teman saya nih Pak, Gibran. Halo Pak Julianus, saya Gibran. Halo Mas Gibran. Keren juga ya Gibran Herlambang ya. Saya mau izin bertanya Pak. Silakan Mas. Menurut Bapak Julianus, tantangan apa yang paling sulit dari tugas keagamaan tersebut Pak? Oh, ya ini pengalaman bisa berbeda ya Mas Gibran ya. Dan ini bukan merupakan sebuah analisa sih, tapi lebih kepada apa yang kurasakan begitu ya. Ya mungkin nanti kalian juga memberikan masukan bagi pendeta begitu ya. Kalau tantangan itu ada dua ya, dari internal dan eksternal begitu ya. Kalau dari internal ya kita banyak bersentuhan juga dengan konflik internal begitu ya. Apakah itu ya seperti pada umumnya kelompok-kelompok begitu ya. Pasti ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pengajaran begitu ya. Karena di GBKP juga, di gereja Protestan juga, itu banyak sekali aliran. Kalau di Indonesia itu ada hampir sekitar 230 aliran begitu ya. Begitu banyak sekali. Jadi tantangan di internal juga banyak sekali, perbedaan dogma, ajaran begitu ya.
Itu yang pertama. Kalau dari eksternal mungkin ini juga merupakan tantangannya, apalagi gereja GBKP itu adalah gereja suku begitu ya. Jadi terkadang begitu ya, terkadang untuk eksternal itu kurang mengambil peran begitu, kurang mengambil peran secara umum. Contohnya ya seperti kalau di Lampung lah umpamanya, kan saya buat seperti saat inilah di Lampung begitu ya. Kegiatan-kegiatan secara besar begitu keagamaan ya memang kita kurang mengambil peran begitu ya. Seperti baru-baru ini umpamanya kan vaksinasi begitu ya, vaksinisasi gitu kan. Seharusnya gereja itu kan, apalagi banyak tenaga-tenaga kesehatan nakes di gereja begitu, seharusnya kami ini lebih banyak berperan keluar untuk mengedukasi masyarakat begitu, di mana kami tinggal begitu. Jadi terkadang itu tantangan eksternal itu ya kami cenderung puas untuk mengurus diri begitu, tapi untuk urusan eksternal begitu harus memang betul-betul dipompa lah, artinya kalau orang bahasa Medan itu dipompa artinya ya ayo gitu. Jadi ya itulah tantangan eksternal Mas Gibran. Jadi bagaimana kami ini supaya lebih berperan aktif lah, proaktif ya, untuk masalah-masalah kebersamaan kita begitu. Ya, mungkin itu dia Mas Gibran. Terima kasih Pak Julianus jawabannya. Ya, selanjutnya ayo siapa yang mau nanya lagi? Permisi, aku mungkin ada pertanyaan untuk Pak Julianus, kalau Bapak berkenan. Iya Mbak Angel. Iya Pak, seperti yang udah tadi Bapak sampaikan, Bapak kan sempat ada di beberapa kota di Indonesia seperti di Palembang. Nah mungkin bagaimana pandangan Bapak tentang kondisi kehidupan umat di Indonesia secara umum? Terima kasih. Iya terima kasih. Saya sangat bersyukur bisa memberikan pendapat ya. Secara umum saya merasakan kita ini adalah saudara begitu ya. Tidak ada sekat-sekat di antara kita begitu. Bahkan saya juga itu ada 6 bersaudara. Ada 6 bersaudara. Kebetulan kakak saya itu adalah seorang ustadz juga begitu ya. Seorang ustadz juga gitu. Jadi ibu saya memiliki ayah, kakek saya lah ya. Kakek saya juga itu adalah tokoh agama juga, tokoh agama Islam begitu ya. Dan kami setiap tahun itu selalu bersama begitu, artinya kami Natalan, tahun baruan, kami hari raya begitu, dan kami itu ya merayakannya bersama begitu. Jadi saya memang sudah dididik juga dalam konteks kehidupan yang pluralis begitu, bahkan dalam keluarga inti begitu ya. Bisa melihat bedanya yang kita hidup juga yang sama, kita berbangsa yang sama. Jadi saya itu selalu berpikir bagaimana supaya kita itu mencari kesamaan, bukan mencari perbedaan. Dan itu saya pikir saya juga berinteraksi dengan masyarakat luas ya. Kebetulan gereja kita di Palembang, di Bandar Lampung ini juga, begitu juga dengan di Palembang, itu yang menjadi koster namanya di gereja itu adalah orang yang bertanggung jawab tentang kebersihan, alat-alat ibadah. Itu juga semua adalah orang-orang Muslim begitu ya. Bahkan saat ini juga kami berada dalam satu kompleks begitu ya, berdampingan. Dan saya pikir itu baik-baik saja begitu, baik-baik saja. Tidak ada masalah. Selama kita masih berpikir mencari persamaan, kita nggak akan pernah hidup dalam sebuah konflik begitu ya. Ya, jadi kalau pandangan saya hubungan itu sangat bagus lah, sangat bagus. Mungkin ada sebagiannya. Mungkin ada sebagian, ya saya berpikir juga tidak ada yang ideal di dalam hidup ini begitu ya. Semuanya melalui proses yang panjang juga begitu. Jadi ya mungkin yang sebagian kecil itu dengan sikap kita yang mengasihi, saling menghormati begitu. Saya pikir itu juga nanti mereka akan ikut serta ke dalam kelompok kita lah, artinya dalam tanda kutip sebagai anak bangsa dan negara ini begitu. Nah itu dia Mbak Angel ya. Jadi saya juga adalah keluarga yang sangat pluralis begitu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Saya turut senang mendengarnya bahwa kita harus mengutamakan persamaan dan toleransi ya Pak. Iya. Terima kasih. Lalu ada yang bertanya lagi? Aku mau nanya deh.
Jadi kalau misalnya tadi Pak Julianus udah jawab pertanyaan Enji terkait pandangan Pak Julianus terhadap kondisi kehidupan umat beragama di Indonesia. Nah, kalau misalnya yang mau saya tanyakan itu lebih ke pandangan Pak Julianus mengenai manusia dan juga hubungan antara manusia dengan agama juga negaranya. Kayak gitu kira-kira Pak Julianus. Oke, terima kasih Mbak Nesi ya. Jadi saya juga akan berbicara dari segi empiris pengalaman ya. Saya memahami doktrin tentang agama dan gereja itu khususnya dari agama yang saya anut ya, Protestan begitu. Jadi agama dan negara itu seperti tangan ya, tangan kiri dan tangan kanan begitu. Jadi kedua-duanya bekerja begitu ya, bekerja. Ya, sisi agama menciptakan manusia yang berakhlak, beriman, bertakwa, menghargai, menghormati. Jadi ketika manusia itu terbentuk menjadi manusia yang berkualitas secara spiritual, maka dia sudah menjadi aset bangsa begitu ya. Dia akan menjadi orang yang taat hukum, orang yang akan menghargai sebuah pekerjaan tanggung jawab begitu. Jadi saya berpikir kita nggak bisa membedakan antara negara dan agama. Karena merupakan satu kesatuan begitu ya. Satu kesatuan. Jadi ketika kita mengkotakkan agama dan negara, maka di situ nanti ada konflik interest begitu ya. Oh ini porsi agama, ini porsi pemerintah begitu. Enggak, kita kan hidup dalam sebuah kondisi yang memang ya tantangan kita bersama, yaitu sama semua. Ya, korupsi atau apapun itu yang menjadi pada saat ini pandemi begitu itu pergumulan bersama. Jadi agama dan negara itu harus saling membantu begitu ya, saling melengkapi dan memang tidak bisa kita pisahkan karena kita ini adalah satu tubuh begitu. Jadi ini dari segi pengalaman saya Mbak Nesi ya. Jadi kalau kita mengkotakkan agama dan negara, saya berpikir nanti agama ini akan menjadi sebuah partai politik begitu. Ya hanya berbicara soal kepentingan begitu. Tidak, saya berpikir tidak seperti itu. Jadi ya, tugas kita sama-sama memanusiakan manusia itu sendiri begitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab Mbak Nesia. Dan ini perjuangan kita bersama. Baik, terima kasih banyak Pak Julianus untuk sharingnya. Saya juga setuju sih sama Pak Julianus kalau misalnya seharusnya agama sama negara itu jalannya beriringan ya Pak, nggak dilihat secara terpisah dan seharusnya saling melengkapi. Oke, terima kasih banyak Pak Julianus untuk jawabannya. Terima kasih Mbak Desi. Oke, kayaknya dari tadi ada yang nggak sabar nih mau tanya nih. Ara, boleh Ra? Oke, ini pertanyaan terakhir yang disampaikan untuk Bapak Pendeta. Terakhir yang saya mau sampaikan, apa ada nasihat yang Bapak Pendeta bisa sampaikan kepada umat pemeluk seagama maupun yang bukan seagama? Seperti itu. Wah, keren sekali pertanyaannya Mbak Muti ya. Namanya pun Mutiara, iya. Kalau untuk seagama, pesan itu akan terus saya sampaikan dalam khotbah-khotbah saya, begitu ya. Dalam pelayanan yang saya lakukan, tetaplah menjadi sahabat bagi semua orang, begitu. Jadi itu pesan untuk seagama dan itu saya terus sampaikan, begitu ya. Kalau untuk yang bukan seagama, pesan saya cuma satu sih, begitu ya. Kita tidak bisa memilih di mana kita ditempatkan sebagai suku apa. Agama yang kita anut juga kebanyakan ini adalah agama yang diwariskan begitu ya. Dan itu merupakan bukan pilihan kita, tapi adalah sesuatu yang kita terima begitu. Dan kita tidak bisa memilih itu. Kita juga tidak memilih siapa orang tua kita, siapa yang menjadi sahabat kita begitu. Karena itu semua adalah kekuasaan dari Tuhan begitu. Itu yang saya imani begitu. Satu-satunya pilihan kita adalah bagaimana kita bisa menjadi sahabat bagi semua orang, sahabat bagi dunia ini. Ketika kita menjadi sahabat, kita pasti banyak bisa melakukan banyak hal. Banyak hal kita bisa lakukan bersama kalau kita bersahabat. Tapi kalau kita tidak membuka diri, maka sebenarnya pintu-pintu kebaikan itu ya akan banyak tertutup dan kita hanya bisa menikmati secara sendiri.
Ya, jadi saya pesan juga setiap saat dalam setiap forum kerukunan umat beragama begitu ya. Saya hanya bisa pesan satu begitu ya. Pandanglah saya sebagai sebuah ciptaan dari Tuhan, bukan ciptaan pikiran manusia. Lihatlah saya sebagai makhluk yang Tuhan tempatkan di dunia ini yang sama juga dengan banyak orang begitu. Dan kita memiliki ibu yang sama sebenarnya di dunia ini. Itu tanah ini begitu, bumi ini begitu. Makanya kita dikatakan tanah air begitu ya. Kita memahami itulah ibu kita. Ya, perbedaan itu merupakan sebuah anugerah saya pikir ya. Anugerah. Karena di situ kita bisa melakukan banyak hal. Tapi dengan catatan, jadilah sahabat bagi semua orang. Nah, mungkin itu dia Mbak Mutiara. Terima kasih banyak Pak atas kesimpulannya sudah Bapak berikan, sudah sangat jelas banget untuk merangkum dari nasihat untuk seagama maupun yang bukan seagama. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Mbak Mutiara. Wah, terima kasih banyak Bapak Pendeta Julianus Milala. Saya pribadi dan pastinya teman-teman saya bersyukur nih sudah bisa dapat banyak insight dari Bapak Pendeta, udah banyak sharing dari Bapak Pendeta. Semoga di kemudian hari kita bisa tetap berkomunikasi dengan baik ya Pak ya. Ya, terima kasih Mbak Kotimah. Saya juga sangat bersyukur atas kesempatan ini. Melanjutkan yang tadi disampaikan Imai, semoga lewat wawancara ini bisa membuka pandangan kita lah sama-sama. Kalau misalnya memang kita sebagai umat beragama itu ya harusnya hidupnya saling berdampingan gitu ya Pak Julianus. Jangan melihat bahwa oh kamu agama sana ya sudah kamu dengan teman-temanmu yang seagama saja, tapi seharusnya kita saling berdampingan, saling bahu-membahu, terutama kita sebagai warga negara Indonesia. Seperti itu ya Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain atau dari Imai, atau mungkin dari Pak Pendeta Julianus sendiri ada yang ingin disampaikan untuk kita, pesan seperti itu misalnya. Oh, iya mungkin sebagai terakhir ya. Saya hanya satu berpesan buat teman-teman semua begitu ya. Dari mana tadi? Pelita Harapan ya? Ya, dari Pelita Harapan. Ini saya berpesan juga sama teman-teman yang lain lah di kampus Pelita Harapan. Sampaikan salam dari kami. Kami berterima kasih atas kesempatan ini. Satu hal yang mau saya sampaikan, masih banyak tugas kita bersama untuk memperbaiki ya, bangsa dan negara kita. Apakah itu kemiskinan, kebodohan, mungkin keterbelakangan, banyak hal sebenarnya. Jadi saya berpesan kepada teman-teman semua, pekalah terhadap hal itu. Jangan lihat perbedaan untuk mencintai mereka. Kita mengasihi itu bukan karena kita melihat siapa mereka, tapi karena kita melihat siapa kita. Siapa kita yang harus melakukan hal itu? Saya ini adalah orang yang beragama, orang yang bertuhan, orang yang beriman. Sehingga kita melihat hal itu, kita nggak akan melihat perbedaan itu. Jadi kita mencintai sesama juga, bukan karena kita melihat siapa mereka, tapi siapa kita. Sehingga kita wajib untuk mencintai. Jadi sampaikan salam untuk dosen-dosennya juga, sama rekan-rekannya. Ya saya sangat bersyukur. Saya berdoa juga buat semua adik-adik supaya menjadi ya sahabat bagi semua orang, menjadi alat Tuhan juga untuk membawa kebaikan di mana nanti kalian berada. Ya Tuhan memberkati kita semua. Salam juga untuk keluarga kita. Terima kasih. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak Pak Julianus untuk waktunya dan juga sharing session-nya nih hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pak. Ya, terima kasih. Saya undur diri ya. Iya, Pak. Terima kasih ya Pak. Yes, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum, selamat malam Mas Isan. Malam, Mbak. Jadi ya, sebelumnya terima kasih ya kami ucapin karena Mas Isan sudah menyempatkan waktu untuk
wawancara bersama kami. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Pelita Harapan di sini meminta izin kepada Mas Ihsan untuk melakukan wawancara terkait tugas agama kami, gitu Mas. Oke, jadi sebelum mulai kami memperkenalkan diri terlebih dahulu masing-masing. Sebelumnya saya sendiri, Mutiara Kartika Effendi, Saya kemudian Nezi ada teman saya. Saya Angel Muligan. Oke, aku namanya Fatimah. Namaku Nur Fatimah. Oke, jadi itu tadi perkenalan dari saya dan teman-teman juga gitu. Jadi sebelum memulai sesi wawancaranya, bisa untuk Mas Ihsan melakukan perkenalan diri juga, mulai dari biografi, terus kemudian ada studi juga dan pengalaman-pengalaman yang Mas Ihsan sudah lakukan juga, gitu Mas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua. Malam, Mas Alhamdulillah Ihsan. Malam. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ada sebuah peribahasa, tak kenal maka tak sayang ya. Maka kalau mau sayang harus kenalan, harus ta'arufan ya. Makanya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Ihsan Muhammad, biasa dipanggil Ihsan atau Ican, atau di keluarga dipanggilnya AA, karena saya dari Sunda ya, jadi AA biasa. Tapi dipanggil Mas juga nggak apa-apa, karena Sunda sama Jawa ya beda tipis lah ya, nggak jauh-jauh banget gitu. Terus sekarang aktivitas masih jadi mahasiswa gitu ya, semester 6 di Univ Islam Madinah, Arab Saudi. Tetapi sekarang saat ini sedang cuti begitu ya di Indonesia karena corona kemarin. Tapi insya Allah besok akan kembali lagi studi di sana di Madinah. Kemudian pengalaman juga sempat organisasi di Persatuan Pelajar Indonesia Dunia gitu ya, bagian pendidikan, juga sempat di bagian Persatuan Pelajar Indonesia yang kuliah di negeri kawasan Timur Tengah, itu di bagian Puskadi, Pusat Kajian dan Literasi gitu. Jadi saya sempat beberapa kali ke Dubai atau ke Jordan untuk tugas atau sebuah tugas relawan gitu ya, relawan untuk kemanusiaan seperti membantu pengungsi Palestina, juga Suriah, dan juga di Lebanon ataupun di Yaman begitu, teman-teman semua. Betul ya? Apa sudah ya? Cukup itunya perkenalannya? Ya, sudah. Cukup, terima kasih banyak Mas untuk perkenalannya. Jadi kita bisa lebih tahu juga, lebih kenal juga sama Mas Ihsan. Setelah pertanyaan tadi, ini ada pertanyaan lanjutan nih dari teman saya. Mungkin dari Nesi bisa melanjutkan? Oke, makasih. Ara, Mas Ihsan, aku mau nanya dong, dari pengalaman yang tadi udah Mas Ihsan share, apa sih kegiatan yang paling menarik dari kegiatan-kegiatan tersebut atau pengalaman yang udah Mas Ihsan lewati? Apalagi terkait kegiatan keagamaan, kayak gitu. Yang paling menarik bagi saya itu pertama bisa melihat sisi dunia dari sisi lain gitu ya. Karena dengan kita traveling gitu ya, berkunjung ke sebuah negara atau ke sebuah wilayah, itu justru membuat kita terbuka akan sebuah hal gitu ya. Beda kalau kita di rumah aja diem gitu, nggak akan dapat apa-apa. Satu hal yang paling membuat saya terkesan adalah ketika di Jordan itu ketemu dengan anak-anak yang masih kecil ya, balita gitu ya, umur 2 atau 3 tahun gitu ya, masih digendong, tapi ayah sama ibunya sudah meninggal, sudah nggak ada gitu ya. Sudah Masya Allah, lucu banget. Tapi qadarullah, ibunya sama ayahnya sudah nggak ada, dan sekarang dididik atau diasuh di sana. Dan sempat juga kemarin itu ke sekolah pengungsi Suriah dan Palestina, dan mereka Masya Allah semangat tinggi untuk belajarnya itu luar biasa gitu ya. Walaupun dengan keterbatasan fasilitas, dengan keterbatasan
finansial, tapi nggak membuat mereka berhenti untuk belajar, nggak membuat mereka untuk berhenti untuk senantiasa menggali ilmu lebih dalam gitu. Dan yang menarik dari mereka tuh, mereka semangat untuk berdakwah Islam. Karena walaupun di Suriah atau di Palestina, ternyata mereka nggak semua Muslim, teman-teman. Apalagi di Lebanon, itu nggak semua Muslim. Di Jordan juga, itu teman-teman antara Islam sama Kristen, itu Masya Allah, saling toleransi gitu, saling harmonis gitu ya antara mereka. Bahkan di Jordan tuh terdapat 2 situs agama terbesar di dunia, yaitu Islam sama Kristen. Di sana ada Ashabul Kahfi, teman-teman mungkin pernah dengar ya, Gua Ashabul Kahfi. Juga di sana dekat dengan Palestina, dengan Masjid Al-Aqsa. Juga di Jordan ada tempat pembaptisan, namanya Gunung Gunung Jabo atau apa ya? Di sana tempat orang-orang Israel kalau mau ke Palestina mesti mandi di sana, mandi di sungai itu, gitu. Dan mereka hidup akur ya teman-teman, hidup akur tanpa ada provokasi atau sebagainya. Bukan, mereka ya biasa gitu ya. Walaupun bahasanya bahasa Arab gitu ya, tapi ternyata mereka ada yang Kristen ternyata. Dan itu bisa dibedakan dari misalkan Kristen mungkin pakai kalung salib atau apa gimana. Dan mereka ya biasa aja. Sebagai teman lah kita, biasa. Nggak ada kayak saling menjatuhkan, saling mengejek-ngejek. No, nggak ada di sana. Itu sih yang paling berkesan, Mbak Nessi. Makasih Mas Ihsan udah sharing pengalamannya sama kita. Jadi kita bisa ngelihat sisi lain ya dari cerita-cerita yang kalau misalnya kita diem aja di rumah gitu, kita nggak bakalan bisa ngelihat gitu hal-hal tersebut. Thank you Mas Ihsan. Ya, bahkan kan kata Allah sendiri dalam Al-Quran, fantasyiru fil ardi, kata Allah tuh, maka menyebarlah kalian di muka bumi. Itu Allah sendiri loh, itu Allah sendiri yang bilang kayak gitu. Traveling lah, mungkin kalau kita bahasa kitanya traveling gitu, kalian tuh pergilah kemana gitu, healing gitu, kalau kita bahasa kita healing, mungkin ya jalan dulu aja, jalan kemana aja, jalan-jalan, nanti kalian akan dapati banyak sekali pelajaran yang akan teman-teman dapetin, yang akan kita dapetin ketika di perjalanan, bagaimana ternyata dulu itu pada zaman Nabi itu sangat susah untuk bepergian. Mereka masih pakai unta lah atau apa, atau kuda. Ya kita udah ada mobil, udah ada travel kan, mudah sekali gitu. Dan juga ketemu dengan orang-orang baru, dengan adat dan juga budaya yang baru. Itu yang membuat hati kita lunak, teman-teman, terhadap keberagaman. Ya kan? Kalau kita diam terus di rumah, tidak mengenal dengan budaya dan adat orang lain, itu akan cenderung membuat hati kita tuh keras, karena merasa lah ini gue gitu loh, gue yang paling benar gitu. Nah kalau kita pergi kemana, ketemu orang-orang banyak dengan latar belakang yang beda-beda, itu membuat insya Allah hati kita lebih lunak dengan perbedaan. Itu sih, Mbak. Thank you Mas Ihsan. Ya, oke. Ini sudut pandang menarik banget nih yang sudah disampaikan oleh Mas Ihsan. Terima kasih banyak, Mas. Oke, selanjutnya ada satu lagi nih yang selanjutnya ingin bertanya kepada Mas Ihsan. Oke, untuk Angie, dipersilakan. Thank you. Halo Mas Ihsan. Pada kesempatan kali ini aku pengen nanya, setelah perjalanan tadi kan Mas Ihsan sempat traveling. Nah itu kira-kira tantangan apa atau ada perjalanan apa yang paling menantang atau berkesan bagi Mas Ihsan yang kira-kira bisa jadi pelajaran buat kita selama perjalanan itu juga. Thank you. Mungkin yang paling menantang dan berkesan itu salah satunya tadi ya Mbak, tadi ketemu dengan orang baru dan bagaimana sikap kita dalam menyikapi hal-hal yang baru dengan orang yang luar gitu. Karena kan kalau kita nggak biasa dengan
diharapkan pada hal yang beda, itu cenderung akan merasa benar sendiri kan. Nah, kalau kita mau dibiasakan dengan hal yang berbeda dengan apa yang kita yakini atau berbeda dengan apa yang kita anut setiap hari, mungkin itu akan cenderung lebih menerima apa yang mereka yakini gitu. Itu sih yang paling berkesan. Mungkin itu salah satunya. Oke. Kalau boleh, Dan juga itu ya. sorry. Ya. Kalau misalnya boleh nambahin pertanyaan, kira-kira tantangan Ya, terberat apa sama perjalanan yang paling berat gitu, ada nggak Mas? Suatu pengalaman yang berat dalam kegiatan keagamaannya gitu di sana? Ya, yang paling berat adalah penolakan, Mbak. Penolakan. Ya, siapa yang nggak mau ditolak kan? Pasti kita ingin diterima. Ya, setiap diterima oleh setiap orang, oleh orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang terdekat sama kita, pasti kita cenderung ingin lebih diterima. Tapi mau gak mau, namanya hidup ya, nggak akan selamanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang hidup itu harus terjadi tanpa kita inginkan, karena ya namanya takdir itu nggak bisa dilawan kan. Ya Allah maunya ini, kita maunya itu, ya kita nggak bisa dong melawan takdir Allah, gitu loh. Termasuk tadi penolakan terhadap ajakan. Karena nggak teman-teman ngajak kayak teman-teman yang lain, yuk kita main yuk kesini ke kafe gitu. Padahal kita udah berharap dia tuh ikut, tapi ternyata dia malas malas nih, mending di rumah aja tuh. Gimana rasa kita? Agak kecewa kan? Ya agak sedikit, mungkin gak enak. Tapi ya gitulah hidup teman-teman. Kadang diterima, kadang ditolak. Kadang justru kita nggak nawarin, dia ngajak gitu ya. Namanya juga hidup. Dan itu yang paling menantang. Bagaimana sikap kita terhadap penolakan? Apakah kita akan memaksakan kehendaki, atau menerima dengan lapang dada? Oh, mungkin kita udah berusaha sekuat mungkin, kita udah menyampaikan apa yang kita yakini itu adalah sebuah kebenaran, tapi ternyata ditolak, ya sudah, tidak apa-apa. Karena yang namanya manusia, teman-teman, tugas kita cuma mengajak. Urusan hati itu bukan kehendak kita. Itu bukan dalam suatu hal yang bisa kita ubah, gitu ya. Urusan hati itu mutlak urusannya Allah, teman-teman. Itu nggak bisa. Bahkan ada teman-teman itu nggak pernah lihat baca sirah atau sejarah bahwa ternyata Nabi Nuh, tahu Nabi Nuh kan? Nabi Nuh itu sekian ribu tahun dakwah di muka bumi untuk mengislamkan gitu ya, mendakwakan Islam ribuan tahun, teman-teman. Tapi yang masuk Islam, yang ikut ajaran beliau dapat hitung jari. Cuma berapa? 5 sekian. Bahkan anaknya pun gak beriman. Kata Nuh apa kata Nuh? Waqala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Gitu ya. Kata Nuh gitu ya, ya bunayyar irkam ma'ana, kata Nuh. Ya bunayyar irkam ma'ana. Wahai anakku. Bunayya, teman-teman, kata bunayya itu tuh panggilan terlembut untuk dari seorang ayah kepada anaknya. Kalau bahasa kitanya, wahai anakku gitu ya, bunayya. Ya bunayyar irkam ma'ana. Yuk naik yuk ke kapal gitu kan. Barang saya, barang ayahmu. Tapi apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabal. Enggak, menolak dia. Saya akan naik ke jabal, ke gunung. Ya'simuni minal ma'. Ia akan menghalangiku dari banjir. Kan banjir ya dulu tuh, dari air hujan gitu ya. Qala la 'asimul yaum. Tapi kata Allah, tidak ada yang bisa menghalangi kamu gitu ya. Tidak ada yang bisa menghalangi air naik ke atas kamu. Dan anaknya Nabi Nuh termasuk orang-orang yang tenggelam dan mati dalam keadaan tidak beriman begitu. Iya, sekelas Nabi loh teman-teman. Kita bisa berkaca bahwa sekelas Nabi pun nggak bisa memaksakan hidayah gitu ya, nggak bisa memaksakan kehendak. Makanya tugas kita ikhtiar, tapi urusan hati itu serahkan kepada Allah. Itu sih Mbak Angie.
Baik, terima kasih Mas Isan. Oke, wah ini lanjutan pandangan yang sangat menarik juga nih dari Mas Ihsan sudah menceritakan tentang tantangan-tantangan apa dan memberikan contoh juga nih ke kita, jadi kita bisa dapat gambaran juga. Oke, jadi setelah pertanyaan itu kita beralih ke pertanyaan selanjutnya yang disampaikan oleh teman saya. Halo Mas, saya Gibran. Mau izin bertanya Mas Isan. Silakan Eh, Mas. saya- Mas, sama pandangan Mas tentang kondisi kehidupan umat beragama di Indonesia secara umum menurut Mas gimana sih menurut pandangan Mas? Yang saya amati gitu ya teman-teman, hari-hari ini dan yang saya baca gitu ya, ini sebatas apa yang saya baca ya, tidak mewakili setiap kaum dan tidak mewakili setiap zaman, karena kan tiap zaman beda-beda. Yang saya amati dalam tahun belakangan ini, memang khususnya umat Islam ini sedang diuji dengan yang namanya provokasi. Tapi sebenarnya nggak cuma umat Islam, umat lain pun sama merasa terprovokasi dengan hal yang tidak kita inginkan. Diadu domba antara umat Muslim dan juga umat yang lain. Padahal sebetulnya kalau kita telaah lebih dalam, sebetulnya mereka tuh bisa akur loh teman-teman, bisa akur. Cuman adalah orang-orang oknum yang memang punya kepentingan, entah itu politik ataupun kekuasaan ataupun apa, sengaja untuk mengadu domba antara umat Islam dan umat-umat lain. Kita ngomongin umat Islam karena kan umat Islam itu ya umat terbesar kan di Indonesia ya, Muslim terbesar ya di Indonesia. Makanya yang menjadi syarat empuk ya umat Islam sendiri. Kalau kita atau umat Islam nggak belajar tentang bagaimana toleransi, bagaimana menghadapi provokasi, itu mungkin akan termakan dengan yang namanya provokasi. Karena provokasi teman-teman bisa datang dari arah manapun, baik itu dari rakyat ataupun dari pemerintah yang punya jabatan, begitu ya. Nah, sebetulnya umat beragama di Indonesia itu bisa sekali untuk akur, asalkan satu yang megang media itu orang-orang yang adil, yang nggak punya kepentingan. Karena mau gimana pun teman-teman, media itu salah satu front gitu ya, paling depan yang kita bisa lihat apapun itu di HP ini, berita apapun gitu ya. Bahkan pengiringan opini pun bisa kan kita lihat di HP. Bahkan kita nggak ngerasa itu tuh sebuah penggiringan opini ke arah yang lain gitu. Makanya sebenarnya kalau media dikuasai oleh orang-orang yang adil, siapapun itu, baik umat Islam ataupun umat lain, kalau kredibel dan adil, insya Allah tidak akan ada yang namanya persinggungan atau provokasi antar umat beragama. Dan kita harap teman-teman semoga antar umat beragama di Indonesia dapat lebih akur, lebih toleran dengan satu sama lain. Karena kan siapa sih yang nggak mau hidup damai ya? Kita sudah bosan dengan hal-hal yang kayak gitu. Karena sampai gimana pun hal yang kayak gini masih tetap akan jadi santapan empuk bagi orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Kan ini klasik lah, udah jadi bahan klasik gitu ya. Bakal dijadiin digoreng hal-hal yang sensitif seperti ini Mas. Gitu sih Mas. Mungkin maksud ya, paham ya maksud saya? Ya Mas, saya setuju sih. Emang saya juga punya cita-cita agar umat beragama di Indonesia saling akur dan saling bertoleransi. Terima kasih Mas Isan jawabannya. Betul. Ya, gini Mas. Bahkan gini, ketika zaman Umar bin Khattab, kan Islam menguasai Palestina tuh. Palestina. Yang waktu itu dikuasai oleh kaum Kristen. Oleh orang-orang salib. Gitu ya. Ketika ditaklukkan gitu ya oleh umat Muslim, Umar datang beserta pasukan. Coba apa yang
Gemar, apakah perang, apakah membantai kaum Kristen di sana di Palestina? Enggak. Padahal mereka udah nggak berkutik Padahal mereka tuh udah nggak berkutik, teman-teman. Orang-orang Kristen tuh di sana waktu dikalahkan sama kaum muslimin udah nggak berkutik. Tapi apakah dibantai, dibunuh? Enggak. Berdamai. Bahkan dengan dengan kedamaian, kunci pintu Al-Aqsa itu diberikan kepada Umar dengan adil, dengan tumpahan darah gitu ya, tanpa pertumpahan darah gitu. Justru kalau umat ini sejahtera dan juga makmur dan juga akur, insya Allah ada tuh yang namanya pertumpahan darah atas agama, atas nama agama, insya Allah. Gitu Mas. Ya, amin Mas. Semoga bisa tercapai cita-cita kita. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih banyak untuk Mas Ihsan untuk penjelasannya tadi. Ini jujur aku juga setuju juga kalau seiring berkembangnya zaman nih di era saat ini tuh media tuh juga punya peran yang sangat penting ya untuk satu sama lain juga. Terus tadi Mas Ihsan juga kasih contoh yang sangat bagus juga untuk pengabarannya gitu. Oke, selanjutnya ini ada juga yang mau menyampaikan nih dari Farah. Untuk Farah bisa dilanjutkan. Halo Mas Ihsan, aku mau nanya nih. Menurut Mas Ihsan, bagaimana sih pandangan tentang manusia, termasuk hubungan agama dengan negara? Terima kasih. Teman-teman, ciptaan Allah itu banyak. Ada manusia, ada jin, ada tumbuhan, ada hewan, dan ada benda mati. Kita dipilih Allah sebagai manusia itu sebuah tanggungan, dan kita itu apakah sebuah kebetulan ini mah kayaknya jadi manusia aja gitu, enggak, ini mah kayaknya dibuat jadi tumbuhan aja gitu, enggak. Nama Ihsan, nama Nur Khotimah itu udah ditulis akan jadi manusia, umat muslim, umat Islam gitu ya. Dan apakah itu sebuah kebetulan? Enggak, nanti ada tanggung jawabnya gitu ya, ada beban, Allah kasih beban kita untuk ibadah kalau di umat Islam ya, kalau di umat Islam beribadah pada Allah. Dan kita sebagai manusia punya tugas yang sama teman-teman. Kalau di Islam punya tugas untuk rahmatan lil alamin, kalau di Islam untuk merahmati semua alam, baik itu umat manusia, umat goib, jin, atau tumbuhan ataupun hewan. Kita harus rahmatan lil alamin, harus jadi rahmat untuk setiap ke manusia. Kita nggak boleh zalim, nggak boleh jahat. Ke hewan juga sama ya, walaupun kita misalnya nggak suka kecoa, apakah ketika ada kecoa yang terbalik kita pukul? Jangan dong, zalim itu namanya ya. Misalkan Mbak Nesi di WC nemu kecoa yang terbalik, apa yang kira-kira akan Mbak Nesi lakukan? Apakah dibalikin kecoanya atau ambil sendal untuk nempelin itu? Kalau Apa lari? karena saya takut kecoa, jadi bakalan dibiarin aja sampai dia mati gitu. Oke, berarti itu sebuah pembiaran kematian ya, biar mati itu. Maka teman-teman, dalam Islam hal sekecil ini pun diatur. Hal sekecil ini pun diatur. Bagaimana kita ke kamar mandi, doa, apakah kaki kanan yang didahulukan gitu. Termasuk tadi ketika menemukan kecoa yang terbalik, apa sikap kita? Apa respon kita? Apakah nempelin sampai mati atau membiarin atau dibalikin biar bisa hidup? Teman-teman pernah berpikir nggak kalau kita matiin itu kecoa, mungkin ada anak istrinya yang nungguin gitu, nafkah dari ayahnya gitu, ngerasa nggak? Ya, kasian loh teman-teman. Kalau mungkin anak istri nungguin di rumah nafkah, tapi nempelin ayahnya sampai mati gitu. Hal sekecil ini pun diatur oleh Islam teman-teman. Juga ketumbuhan, jangan nebang pohon sembarangan kecuali yang emang udah legal, yang emang akan dimanfaatkan gitu ya. Kan kayak pohon jati itu kan jelas akan dimanfaatkan.
Justru mereka senang teman-teman kalau kayak tumbuhan itu dimanfaatkan, dan semua makhluk hidup di dunia ini termasuk hewan ataupun tumbuhan itu bertasbih, semut, belalang, bahkan babi pun yang kita jadiin dark jokes itu bertasbih loh. Itu makhluk Allah itu. Jangan salah, anjing yang mungkin kita anggap najis itu bertasbih kepada Allah. Tapi mungkin ada sebuah pertanyaan, kenapa kok Allah milih babi sama anjing najis? Ya karena takdir Allah, itu pilihannya Allah gitu. Nah, kita harus baik kepada siapapun, termasuk sebagai orang yang berkewarganegaraan dan berbangsa, gitu ya. Umat Islam ataupun umat agama lain harus bisa konsekuen dengan apa yang diambil. Sebagai orang Indonesia, maka dia patut harus cinta dengan negaranya. Iya Kak, masa orang Indonesia bangga jadi dengan Malaysia kan, atau sebaliknya? Enggak dong, kita harus bangga dengan negara sendiri, begitu. Dan di Islam itu bahkan ada peribahasa namanya hubbul balad minal iman gitu ya, hubbul waton minal iman. Itu bukan hadis, cuma peribahasa aja, bahwa kecintaan kita terhadap negara adalah sebagian dari iman kita. Gitu Mbak Farah. Sekian. Terima kasih Mas Isan jawabannya. Sama. Baik, terima kasih untuk Mas Isan. Oke, ini udah ada pertanyaan terakhir yang ingin disampaikan oleh teman kita juga nih dari Imai. Oke, bisa langsung disampaikan nih. Oke. Halo Mas Isan, aku pengen nanya nih last but not least. Yang terakhir sebagai warga negara nih, kira-kira apa sih nasihat-nasihat Mas Isan nih untuk kita yang seagama ataupun yang nggak seagama? Ya, yang seagama harus tekun dengan apa yang kita yakini. Kalau umat Islam, ya harus tekun belajar dengan ilmu dan keilmuan Islam sendiri. Oke, itu pertama. Yang kedua, untuk yang tidak seagama, kita harus belajar untuk mulai dari sekarang lebih merenggangkan otot, gitu ya, otot pikiran juga, untuk tidak langsung sentimen dengan hal-hal yang membuat yang berbeda dengan kita. Hal biasa teman-teman, perbedaan itu. Bahkan ayah sama ibu juga kan beda, makanya kita lahir. Coba kalau ibu dua-duanya, kita akan atau ayah dua-duanya, kita lahir. Makanya ada ibu sama ayah, itulah hasil dari perbedaan. Makanya saran kami juga kepada teman-teman semua dan juga untuk saya sendiri, untuk lebih giat lagi, belajar. Karena kalau kita nggak belajar, ya kita nggak akan paham, nggak akan ngerti tentang apa yang akan kita hadapi suatu saat nanti. Mumpung masih muda juga kan teman-teman, masih kuat lah, masih semangat juga untuk ketika sama orang-orang yang tidak seagama, yang tidak sekeyakinan, harus lebih friendly ya, harus lebih lembut, harus lebih halus. Kalau kita ngajak kepada Islam, bagus. Cuman syaratnya harus dengan cara yang ihsan. Bukan saya, tapi ihsan, dengan kebaikan, dengan lemah lembut. Tidak boleh adanya pemaksaan, tidak boleh adanya pemerasan gitu dengan cara yang keras-keras, tidak boleh. Harus dengan lemah lembut. Gitu sih, Mbak. Oke, makasih banget Mas Ihsan. Setuju banget sih tadi analoginya yang ibu sama ayah. Karena perbedaan bukan suatu halangan, ya kan? Justru bisa jadi itu suatu kebaikan. Betul. Thank you. Sama-sama. Oke, jadi itu kurang lebihnya pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan oleh aku sendiri sama teman-teman semua untuk Mas Ihsan. Oke, kalau sebagai penutupnya sih ini sederhana aja sih Mas, mau ngucapin terima kasih banyak nih untuk Mas Ihsan sudah nyempetin waktu buat kita di malam hari ini juga, terus kayak sharing-sharing sama kita juga, jawab-jawabin pertanyaan dari kita juga. Mungkin dari teman-teman atau dari Mas Ihsan ada yang mau disampaikan?
Cukup sih kayaknya jawabannya Mas Oke, Isan insya udah oke. Udah menjawab semua pertanyaan Cukup, kita insya nih. Allah. Oke, iya, kalau kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu bisa kita closing aja, kita akhirin gitu. Oke, terima kasih banyak. Banyak Mbak. Thank you Sama-sama, Mas Mbak Isan Mutia. udah menyempatkan waktunya. Makasih ya teman-teman. Makasih. Ya, Makasih terima kasih teman-teman banyak, udah Mas. bisa undang saya. Kasih. Aduh, terima kasih. Senang saya bisa teman, ngobrol sama teman-teman. Jadi nambah teman ya. Ya, ya, bener banget, Mas. Bisa nambah teman-teman juga. Oke, thank you Mas Isan. Oke, Oke. bye-bye. Terima kasih. Ya.